Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul adzim. Pemirsa Araihan TV dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita masih menjalankan ibadah puasa beserta dengan rangkaian-rangkaiannya. Mari kita simak makna daripada surat Al-Asr yang tadi saya bacakan. Wal asri, demi waktu, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali 4 orang. Yang pertama adalah orang yang beriman, yang kedua adalah orang-orang yang beramal solih, yang ketiga adalah orang yang saling menasehati dalam kebenaran, dan yang keempat adalah orang yang saling menasehati dalam kesabaran. Nah, semoga kita semua tidak termasuk orang-orang yang merugi, dan kita termasuk orang-orang yang beruntung tentunya, pemirsa ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa, pada sore hari ini sambil menunggu berbuka puasa, kita akan berbincang-bincang nih dengan salah satu staf pengajar di sekolah kita tercinta, yaitu Ar-Rayhan Islamic High School. Kita akan berbincang mengenai tema wanita di bulan Ramadan. Nah, seperti apa sih wanita di bulan Ramadan? Maka kita sambut nih Umi Diani Mardiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Umi Pita. Iya, bagaimana kabarnya, Umi? Alhamdulillah baik. Sehat ya, Umi ya. Masih puasa hari ini, Umi? Insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan dimudahkan sampai dengan akhir Ramadan kita bisa berpuasa dengan maksimal dengan segala rangkaiannya ya, Umi ya. Amin. Oke, terima kasih udah hadir di sini, Umi, dan bisa menemani saya berbincang-bincang nih ya. Sambil menunggu buka, kita akan berbincang yang bermanfaat lah tentunya. Insya Allah. Ya, karena kita ingin memanfaatkan sedikit waktu sebelum iftar ini, katanya sih waktu yang mustajab ya, Umi ya, untuk kita berdoa, untuk kita melakukan segala sesuatu kebaikan gitu ya, yang akan cepat terkabul, yang akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya, Umi ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Umi, hari ini kita berbincang tema wanita, khususnya wanita pada bulan Ramadan nih, Umi ya. Seperti apa esensi wanita di bulan Ramadan itu, Umi? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk wanita, esensi wanita di bulan Ramadan sama dengan laki-laki, yang mana di sini dipanggil dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memanggil orang-orang beriman, yang mana orang beriman di sini baik laki-laki maupun perempuan.
Jadi esensi kewajiban melaksanakan ibadah puasa itu sama. Untuk laki-laki dan perempuan. Tapi emang ada ketentuan khusus karena emang kita ada kondisi yang lebih spesial lagi gitu. Ada ketentuan nih. Nah, ini nih yang menarik nih ya. Kita sebagai wanita nih agak-agak sedikit beda lah ya dengan bapak-bapak, dengan laki-laki lah tentunya, dengan laki-laki baik remaja, kemudian dewasa, bapak-bapak, bahkan lanjut usia tuh ada perbedaan-perbedaannya ya. Nah, seperti apa nih ketentuan Islam terhadap wanita di bulan Ramadan itu? Iya, untuk kodratnya sebagai wanita, kita baik yang ada ibu-ibu atau kalian anak-anakku yang di rumah yang menyimak, perempuan ya di sini, itu kita berbeda. Itu sudah kodratnya, Allah sudah menentukan itu. Yang mana di sini dapat kisah dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau istri Rasulullah SAW, mana pada satu waktu beliau berniat untuk melakukan ibadah haji dan umroh. Tapi karena beliau haid, lalu beliau bersedih, pada waktu itu menangis. Nah, Rasulullah bertanya, kenapa ya Aisyah gitu? Aku haid sehingga aku tidak bisa melaksanakan ibadah umroh gitu. Nah, selanjutnya di sini Rasulullah menyampaikan yang mana ini sudah ketentuan, inna hadza amrun kataballah ala banati Adam. Ini sudah Allah tentukan, kodratnya sudah Allah tentukan kepada banati Adam, anak-anak perempuan Nabi Adam, seperti itu. Nah, dari sini kita ketahui bahwa ada kondisi khusus bagi seorang wanita yang mana dia akan mengalami haid, begitupun nifas bagi yang sudah melahirkan, dan nanti dia akan menyusui, dan dalam kondisi hamilnya pun dia dalam kondisi yang lemah gitu. Nah, untuk ini kalau kita dalam kondisi haid dan nifas itu maka wajib bagi kita meninggalkan puasa. Kita nggak boleh puasa tidak nih boleh ya, berpuasa, kalau lagi halangan gitu. nih. Jadi anak-anak di rumah atau ibu-ibu yang punya anak-anak nih ya, atau bapak-bapak yang punya anak, atau kakak-kakak yang punya adik-adik gadis nih ya, ini perlu sekali nih menyimak bincang-bincang kita sore ini ya Mia, karena bisa menyampaikan nantinya ke adik-adiknya, ke anaknya Mia. Jadi kalau wanita sedang diberi oleh Allah itu haid ya, sedang dikasih haid oleh Allah atau nifas bagi ibu-ibu itu nggak boleh puasa ya. Iya, jadi jangan memaksakan diri. Aduh, saya mau full puasanya, nggak mau haid. Udah puasa aja, biar nggak mengganti di hari kemudian. Nah, itu tidak boleh ya. Malah kita nggak dapat pahala ya, karena menyalahi ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya Mia. Oke, baik. Terus untuk haid tadi dan nifas itu tidak diperbolehkan berpuasa, dan dia wajib menggantinya di kemudian hari setelah selesai bulan Ramadan, Syawal, mungkin bisa langsung dilanjutkan setelah mengkodok puasanya, melanjutkan sholat puasa sunnah Syawal itu tadi. Syawal itu, gitu. Kalau untuk yang kondisi yang lain, dalam kondisi lemah, yaitu kayak hamil, mengandung, dan dia menyusui karena dia khawatirkan akan terjadi sesuatu hal dengan janinnya, tidak tumbuh kembangnya terhambat dan sebagainya, maka dia diperbolehkan tidak berpuasa jika emang ada hal itu tadi. Nah, itu bagaimana untuk selanjutnya? Dia bisa mengkodonya juga di kemudian hari ketika sudah mampu. Tapi kalau emang dia tidak mampu, maka dia boleh mengganti dengan fidyah. Nah, untuk fidyah ini ada ketentuannya, Umi. Ada kitab lain yang menjelaskan ya, membahasnya itu. Insya Allah Islam itu detail. Semuanya Allah jelaskan, arahkan, dan yang mana di sini dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah gitu. Ya, terkait dengan fidyah itu bisa digali sendiri atau bisa dipelajari pada materi-materi yang lain ya, terkait dengan itu. Baik nih, Masya Allah ya Mia, wanita itu berarti dispesialkan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan ya Mia. Baik, nah
Tadi kan disampaikan bahwa kalau wanita itu kan ada haidnya ya Mia. Terus kalau haid kita nggak boleh puasa nih, berarti kita kurang nih puasanya ya, nggak 30 gitu hari ya, Mia. nilai Ibadahnya juga kurang berkurang nih kan secara kasat mata nih, karena di saat yang laki-laki berpuasa gitu kita nggak puasa nih. Nah rasanya ada yang kurang ya Mia. Terus bagaimana nih kita memaksimalkan ibadah kita di walaupun bulan puasa dalam kondisi walaupun kita tidak seperti mereka laki-laki yang berpuasa tuh, bagaimana tuh memaksimalkannya nih? Ya, Masya Allah. Di sini dikatakan dalam satu riwayat hadis, atakum Ramadan syahrul mubarak, yang mana setelah datang kepada kalian syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Jadi tidak ada kata yang sia-sia, Umi. Walaupun kita dalam kondisi haid yang mana tidak diperbolehkan berpuasa, kita masih bisa melakukan ibadah-ibadah yang bisa mendatangkan keberkahan itu tadi di bulan Ramadan. Bahkan di sini dikatakan juga amalan-amalan yang biasa kita lakukan ketika kita masih bisa sholat, bisa puasa, bisa mengaji, yang mana kita lakukan rutinitas itu kayak baca tadarus gitu ya, tadarus Al-Quran setelah sholat tarawih atau pas waktu fajar, sholat sunnah dan sebagainya. Kalau itu sudah terbiasa kita lakukan, maka ketika dalam kondisi haid yang mana kita tidak bisa berpuasa itu tadi, itu hitungan amalannya tetap Allah berikan. Tetap sama ya, iya. Ya, seperti Masya kita Allah. puasa itu. Oh gitu. Begitu, Masya Allah. Vita. Luar biasa, menjadi wanita itu dispesialkan lagi ya Mia. Jadi saat kita nggak puasa, kita nggak bisa pegang Quran, kita nggak bisa melaksanakan puasa gitu ya. Tapi sebelum-sebelumnya amalan yang kita lakukan itu dinilai sama saat kita nggak melakukannya. Iya, gitu benar. ya. Jadi gini, ketika emang kita dalam kondisi yang emang masih bisa berpuasa, ngaji, sholat, itu dimaksimalkan. Kebiasaan-kebiasaan itu kita lakukan secara rutin, sehingga nanti itu tadi jadi amalan terus-menerus walaupun kita dalam kondisi haid dalam itu kondisi tadi. tidak berpuasa. Iya. Gitu ya, Masya Allah. Sayang banget kan kalau pas kita masih bisa puasa, bisa sholat, tapi minimalis gitu. Iya. Oh udah sholat isya aja, taruhnya kan sunnah, tidak dilakukan, itu tidak. Nah, kita terus lakukan, kita laksanakan ibadah itu lillahi ta'ala, lalu tadarus bersama Al-Quran lah. Kita maksimalkan dengan bersama Al-Quran, mendengarkan tausiah dan sebagainya, zikir. Insya Allah itu dihitung juga. Dihitung pahalanya juga ya Mia. Karena bulan Ramadan itu kan bulan paket ya Mia. Iya. Paket siang dan paket malam ya. Ada ibadah siang dan ibadah malam. Paket keberkahan, dan ampunan juga. Dan ampunan juga, diberkahi terus diampuni, Masya Allah. Iya. Ini ya, khususnya wanita spesialnya di bulan Ramadan itu luar biasa. Itu salah satu wujud ya Mia, wujud daripada kasih sayang Allah kepada wanita khususnya ya. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Bahagia kita menjadi wanita muslimah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Oke Mi, nah kita setelah kita mendapatkan tadi tuh di bulan Ramadan itu kemudahan ya dari Allah Subhanahu Wa Taala nih ya. Terus ada nggak nih Mi keistimewaan nih untuk wanita di bulan Ramadan lagi nih? Ya, tadi diantaranya itu untuk pahala atau ibadah-ibadah yang kita lakukan seperti biasanya itu tetap Allah nilai ibadah gitu. Dan ketika umpamanya kita bisa maksimalkan juga dalam kondisi tidak berpuasa, itu bisa dengan zikir, terus mendengarkan tausiah, mendengarkan murotal gitu. Mungkin kalau yang ibu-ibu masak di dapur dengan ikhlas, itu menyiapkan bukaan untuk keluarga, itu Masya Allah pahalanya luar biasa. Itu rahmat Allah itu turun pada waktu itu gitu. Nah itu bisa juga. Dan di sini juga dikatakan kita sebagai wanita yang biasanya kita sering bicara di luar dari apa yang seharusnya, kayak gibah dan sebagainya, itu bisa kita tahan dan mungkin nanti kan jadi kebiasaan selanjutnya. Ketika kita ingat, oh ana sum tuh, saya berpuasa, ana asum, saya berpuasa. Atau mungkin pas saya nggak berpuasa karena sering menahan tadi itu,
Jadi perbuatan ghibah dan sebagainya itu bisa berkurang, bahkan mungkin sudah kita tinggalkan. Karena di sini dalam riwayat Jabir bin Abdillah berkata, fa idza sumta falyasum sam'uka basaruka walisanuka. Jadi jika engkau berpuasa, maka berpuasalah pendengaranmu, berpuasalah penglihatanmu, dan berpuasa jugalah lisanmu. Tuh. Artinya apa? Kita harus menahan itu semua. Itu semua supaya dapat meraih keistimewaan dari Allah itu di bulan Ramadan itu sendiri ya Mia. Jadi memaksimalkan diri kita dengan menahan segala tubuh kita gitu ya, nggak hanya tenggorokan kita supaya tidak masuk air dan makanan gitu ya, tapi menahan seluruh tubuh kita itu supaya kita dapat keistimewaan daripada bulan Ramadan itu sendiri. Dan juga muttaqin. Nah, itu cita-cita ya Mia. Tujuannya cita-cita atau tujuan daripada orang-orang yang berpuasa. Ya. Orang-orang yang bertakwa. Menjadi orang yang bertakwa gitu. Insya Allah. Subhanallah, masya Allah ya, masya Allah luar biasa. Wanita di dalam Islam sangat dimuliakan ya, terlebih lagi dimuliakan lagi di saat bulan Ramadan. Bahkan jari-jari yang membuat makanan gitu ya, berdiri meracik di dapur, meracik minuman itu berkah ya. Dan pahalanya itu menyiapkan makanan orang yang berbuka puasa itu juga nggak didapetin nih sama bapak-bapak ya nggak nih? Iya benar, dan itu hanya perempuan loh yang dapat pahala itu. Iya ya, di saat bapak-bapaknya kadang masih tidur kita sudah menyiapkan sahur ya. Kemudian yang bapak-bapak tilawah sore-sore nih berdoa, kita juga nggak kalah ya. Kita juga masih dapat beribadah dengan menyiapkan makanan untuk berbuka puasa. Subhanallah, masya Allah luar biasa ya untuk kita semua. Wanita harus bahagia, betul ya Mia? Banget harus. Oke, bahagia. Kenapa nih wanita harus bahagia nih Mi? Meskipun nggak bisa melaksanakan puasanya full seperti yang lain nih. Kenapa kita harus bahagia nih wanita? Ya itu tadi, banyak hal yang nggak didapat oleh laki-laki, walaupun mungkin beliau ini full puasanya, sholat sunat tarawihnya juga full gitu ya. Ya kita nggak perlu bersedih karena itu tadi Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemurah. Dengan penuh keberkahan di bulan Ramadan ini, apapun yang kita lakukan pastinya baik. Tadi itu kita menahan diri, meninggalkan ghibah, terus kita ikhlas ketika kita menyiapkan takjil atau syahur itu untuk keluarga. Itu keberkahan yang berlipat ganda gitu, baik untuk kita secara pribadi maupun untuk keluarga kita gitu. Dan juga di sini perlu kita ketahui, di dalam bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan itu adalah sayyidus syuhur, tuannya bulan-bulan yang lain gitu kan, di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang paling mulia dari malam-malam yang lainnya itu, yaitu Lailatul Qadar itu tadi. Wanita juga bisa dapat itu ya Mia? Bisa. Ternyata wanita juga bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar walaupun di 10 malam terakhir itu dalam kondisi tidak berpuasa. Tidak berpuasa atau tidak beritikaf ya, kalau laki-laki itu ya. Kita itu tadi tetap melakukan rutinitas kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan, itu bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan ada satu, kita perbanyak doa ini. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu terus kita ulangin 10 malam terakhir Ramadan itu. Insya Allah kalau memang kita berhak mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita bisa. Amin ya. Kita selalu juga berdoa ya Mia, semoga Allah kehendaki lah ya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu ya Mia, dengan segalanya kesibukan wanita, namun insya Allah wanita juga berhak ya Mia mendapatkan itu. Benar, dan bisa. Allah menjanjikan itu untuk wanita juga, nggak hanya untuk yang laki-laki saja. Nggak ada gender di situ. Allah samakan ya pahalanya. Terima kasih, baik. Alhamdulillah. Masya Allah Umi, ini terima kasih banyak bincang-bincangnya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita pribadi khususnya, kemudian menjadi amal jariah kita pribadi juga, kemudian bisa menjadi ilmu yang bermanfaat juga untuk yang mendengarkan gitu ya, sehingga yang tadinya belum tahu kemudian tahu lalu mengamalkan begitu ya.
sehingga berpahala untuk kita semua, baik Umi dan saya di sini dan juga pemirsa, anak-anak yang menyaksikan atau menonton bincang-bincang kita sore ini, Umi. Sekali lagi terima kasih banyak Umi atas ilmu yang disampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Iya, baik. Terima kasih. Saya juga sebagai teman bicara atau teman bincang-bincang Umi Diani pada sore hari ini memohon maaf atas segala hilaf dan kesalahan, ada salah-salah kata. Kemudian kepada Allah kita semua mohon ampun ya, nastagfirullahaladzim. Semoga Allah masih mudahkan kita, Allah beri kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat menyelesaikan bulan Ramadan dengan segala rangkaian ibadahnya, sehingga kita menjadi orang yang muttaqin nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.